nggak punya duit yang penting, punya beras nggak punya beras yang penting, kantong tebel atau tipis yang penting. Kalau sehat mah enak, beras bisa dicari, minyak bisa dicari. Beras masih ada beras, minyak masih ada minyak. Yang nggak ada apa? Sama kalau begitu. Rata-rata jawabannya yang kurang adalah duit, uang. Bener, iya. Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang yang dicari. Kesana sini sibuk sekali, hanyalah uang yang dicari. Uang, uang, uang. Karena uang hidup menjadi senang. Karena uang orang jadi terpandang. Karena uang banyak nyawa melayang. Karena uang orang lupa daratan. Uang, uang, uang. Semoga kita semuanya punya uang untuk bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bisa terasa mudah kalau dengan uang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa golongan manusia yang Allah ciptakan lihikmatihi ketika hidup di dunianya untuk beribadah kepada Allah, wali jannatihi, dan kedepannya akan menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Wahum al-anbiya wal auliya wal ulama wasyuhada wassalihun. Pertama, ketika hidup di dunianya untuk beribadah kepada Allah, nanti kedepannya akan menjadi penghuni surga Allah. Golongan yang pertama al-anbiya, para nabi. Nabi itu tidak bisa dikasap, nabi itu tidak bisa dicari, gelar nabi itu tidak bisa diperoleh. Walaupun mondok puluhan tahun, kuliah di berbagai universitas, gelar nabi tidak bisa didapat. Kalau gelar S1, S2, S3, S apa lagi? S tungtung, S doger, itu bisa didapat. Gelar abuya, gelar kiai, gelar ustadz, gelar doktor, itu bisa didapat. Tapi untuk gelar nabi tidak bisa dicari. Maka nggak boleh masyarakat bilang saya cita-citanya pengen jadi nabi. Kalau ada yang seperti itu, imannya gelap, imannya kosong. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang ngaku-ngaku nabi, nabi palsu. Sudah dijelaskan la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada yang ngaku-ngaku pada zaman Rasul, ngaku nabi Musailamah al-Kadzab, cerdas orangnya, hebat orangnya, cuma sayang dia sesat tapi menyesatkan. Anehnya, walaupun sesat menyesatkan, pengikutnya banyak sekali. Itu Musailamah al-Kadzab, Pak Bu, membajak Al-Quran, menjiplak Al-Quran, bikin tandingan, dia buat ayat-ayat palsu. Masya Allah Rabbi.
ketika turun surat Al-Fil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo adik-adik yang kompak semuanya, adik-adik baca surat Al-Fil. Ayo alam taro kaifa fa'ala bareng-bareng. Bismillah. Alam alam wa ar tar faja'alahum. Musailamah al-Kadzab dia bikin surat juga namanya Al-Fil, bunyinya beda. Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu dzambun wabil wa khurtumun tawil wa inna dzalika khalqu rabbina laqalil. Ini buatan Musailamah al-Kadzab. Ini adalah ayat-ayat palsu. Coba kita artikan. Al-Fil gajah, mal-fil apa itu gajah, wa ma adraka mal-fil tahukah kamu tentang gajah, lahu dzambun wabil gajah itu punya ekor pendek, wa khurtumun tawil belalangnya panjang, wa inna dzalika khalqu rabbina laqalil sesungguhnya gajah itu ciptaan Tuhan yang sedikit keberadaannya, enggak bermutu maknanya tidak bermutu, kosong. Makanya Amr bin As ini termasuk sahabat dekat Musailamah al-Kadzab. Pada saat itu Amr bin As belum masuk agama Islam. Dia berkata seperti ini kepada temannya sendiri, Musailamah al-Kadzab, apa yang keluar dari mulutmu itu enggak benar, enggak bermakna, enggak bermutu, tidak berkualitas. Saya lebih percaya kepada ayat-ayat yang disampaikan oleh Muhammad. Amr bin As saja saat itu belum masuk Islam, percaya dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika turun surat Wal Asri, coba adik-adik Wal Asri bareng-bareng adik-adik, ayo bismillah. Bismillah. Wal Asri innal illal Allahul Azim. Musailamah al-Kadzab pun dia bikin surat. Suratnya surat apa? Suratnya surat kelinci. Apa kata Musailamah al-Kadzab? Ya wabar, ya